Moratorium pembukaan atau izin pembukaan MKN tersebut berkaitan atau bisa meningkatkan kualitas dari notaris. Ya. Sekarang kan dikeluhkan banyak lulusan MKN tersebut tidak memenuhi standar harapan masyarakat tentang kualitas cara ya membuat akta, kan begitu. Dan kemudian pengetahuan hukum kenotariatannya sangat kurang. Nah, jadi kalau kita beranjak dari situ, ya kalau kita mau kaitkan bahwa itu nanti akan meningkat dengan pembatasan itu, ya saya rasa justru kita itu mengeluhnya yang sudah ada. Itu kan yang dikeluhkan saat ini kan adalah MKN yang sudah mendapat izin dan sudah berproduksi, kan begitu ya. Jadi kalau dilarang buka baru tentu tidak ada hubungannya ya dengan itu. Mungkin bukan ke situ tujuannya ya dilakukan moratorium izin pembukaan prodi baru ini, tapi lebih banyak ditujukan kepada agar tidak over ya produk ya, jadi agar tidak terjadi over lulusan dari MKN, karena saat ini saja sudah dirasakan melebihi daripada kebutuhan yang ada. Kualitas sendiri, saya kebetulan juga ada mengajar di MKN ya. Masih umum ya, saya rasa dari dahulu sampai sekarang kualitas mahasiswa MKN itu ya memang seperti itu ya. Jadi ya ada yang pinter, ada yang tidak pinter, kan itu biasa dari dulu juga begitu ya. Jadi tidak ada ininya. Dosennya juga kan ada yang menguasai, ada yang tidak menguasai, dari dulu juga sama ya. Jadi perbedaannya mungkin ya, kalau dulu mahasiswa-mahasiswa itu memang butuh buku, karena satu-satunya sumber ilmu pengetahuan itu ya di buku, di diktat. Kalau sekarang kan di Google juga ada ya, bahkan mereka cenderung mencarinya di Google. Nah, di Google itu tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang jadi pembedaannya. Sehingga kalau dahulu, kalau sudah terbit satu buku di produk resmi seperti itu, jadi setidak-tidaknya isi dari buku tersebut atau isi diktat yang beredar tersebut kita bisa katakan memang sudah memenuhi kualitas. Nah, itu sebenarnya upaya ke situ kan sudah ada, apa yang kita kenal dengan magang bersama dan lain-lain sebagainya. Tapi magang bersama tersebut juga karena dilakukan per kelas, ya hampir sama dengan kuliah, ya, dan itu dilakukan secara maraton, ya. Jadi tetap memang tidak maksimal, ya. Kalau memang seperti itu, jangan dibikin per kelas besar seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, tenaga pengajarnya juga tentu harus yang berkualitas. Nah, karena kalau sekarang ini kan tenaga pengajarnya itu yang dilakukan oleh organisasi itu kan karena kedekatan. Ya. Ya, misalnya si A, kita semua notaris tahu, dan nggak pernah bikin akta misalnya dianya, ya, atau selalu bikin akta tapi banyak masalahnya, ya. Jadi pengajar kan begitu. Nah, itu satu, ya. Tidak diseleksi sebenarnya apa standarnya sehingga bisa menjadi pengajar di kelas-kelas magang bersama tersebut. Ya, itu tadi yang saya sampaikan, itu hampir semua perguruan tinggi swasta itu pengajarnya itu karena kedekatan dengan pihak universitas. Nggak jauh beda dengan magang bersama? Iya, tidak jauh beda.
ya, sehingga ya wajar saja karena kedekatan dengan pengurus, kedekatan dengan pihak universitas sehingga dia mengajar di situ. Ya, kita memang harus ada pengajar-pengajar yang betul-betul itu objektif dan tegas seperti kita dulu kuliah di zaman saya itu. Kalau kalau memang dia pengetahuannya seperti itu, misalnya sesuai dengan standar minimum, dia dapat nilai yang C misalnya, kan begitu. Nah itu ya. Nah sekarang terjadi dilematis, ya. Hampir semua universitas saat ini kalau dosen memberikan nilai rendah kepada mahasiswa, dosennya bisa jadi besok enggak boleh mengajar lagi. Alasannya nggak dipakai. Karena dia tidak disukai oleh mahasiswa. Jadi sekarang itu sudah ada keseimbangan. Jadi tidak bisa lagi seorang dosen itu seperti masa kita dulu. Bahasanya? Iya, jadi artinya itu kalau masa tahun 90, 80, 90-an dahulu, pemberian nilai itu adalah otonomi dari. Jadi kalau sekarang dosen itu kalau dia kalau misalnya hasil ujiannya semua jelek, yang disalahkan dosennya tidak bisa mengajar. Itu memang kait mengait sekarang. Jadi ada banyak perkembangan yang membuat permasalahan tadi itu tidak tidak lagi seperti masa yang lalu. Betul-betul memang menseleksi pengajar-pengajar ini. Apakah memang dia berkompeten, ya, kemudian materi apa yang akan diberikan. Nah, tentu harus ada mungkin seleksi ya di situ ya. Ya itu barangkali. Ya justru itu masalahnya. Jadi itu adalah salah satu masalah juga ya. Tidak semuanya itu yang mempunyai masa kerja yang lama memahami betul sebenarnya seharusnya seperti apa membuat akta yang berkualitas. Tapi tentunya untuk hal-hal yang seperti itu dia harus ditunjang apakah dia pernah menjadi pengajar. Karena kalau kita tidak pernah mengajar ya, kemudian tidak pernah kita sebagai narasumber tahu-tahu memberikan pelatihan seperti itu betul-betul tidak maksimal hasilnya. Karena banyak hal itu mungkin akan terlewat. Akta itu kan pasif ya, jadi artinya tidak interaktif ya dengan pihak lain ya. Jadi membuat akta itu kan pasif ya, dalam artian itu kita sendiri yang mengerjakannya, memikirkannya. Beda dengan menyampaikannya ya kepada peserta magang. Enggak jaminan. Tidak ada hubungannya kualitas seperti itu dengan banyaknya membuat akta. Membuat akta itu kan tidak sulit sebetulnya ya. Tinggal dicari aja draft akta, atau barangkali untuk akta-akta besar udah disiapin lawyer sebenarnya aktanya, kan begitu. Kriterianya harus menguasai pertama materi hukumnya dulu. Ya, itu yang harus dikuasai sama dia. Kemudian setelah dia menguasai materi hukumnya, dia juga harus berpengalaman menyampaikan apa yang dikuasainya sebagai materi itu. Jadi kalau dia menguasai tetapi tidak bisa menyampaikannya ya dengan baik, ya tentu tidak bisa diserap oleh peserta magang. Tidak terpengaruh banyak karena yang sekarang sudah ada itu saja kan produknya pasti banyak. Ya, jadi yang sudah mendapat izin ini kan senang saja mereka dengan di stopnya tidak nambah saingan, kan begitu ya. Nah, jadi itu saya rasa tidak secara langsung akan meningkatkan kualitas daripada calon-calon notaris.
swasta maupun negeri? Kelihatannya kalau Ikatan Notaris Indonesia kan sudah ada upaya-upaya ya bahwa mereka akan mengadakan kerjasama. Tapi mungkin sampai saat ini perjanjian kerjasama dengan prodi-prodi itu baru sebatas penyediaan tenaga-tenaga pengajar yang diperlukan.